Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ruh manusia setelah kematiannya di alam kubur. Dari Barak bin Azib radhiyallahu, beliau menceritakan, kami pernah mengiringi jenazah orang Ansor bersama Rasulullah SAW. Sesampainya di kubur dan menunggu liang lahatnya dibenahi, Rasulullah SAW duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk sholat. Di kepala kami ada burung. Di tangan baginda Nabi SAW ada ranting. Beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau menengadah ke langit, lalu beliau menunduk. Beliau ulang 3 kali. Kemudian beliau bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi 2 atau 3 kali. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur 3 kali. Kemudian beliau menceritakan proses perjalanan ruh seorang mukmin dan kafir. Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanut minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Dia duduk di samping kepalanya. Dia menyatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Keluarlah ruh itu dari jasad, sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Mereka memberinya kafan dan hanut itu. Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat itu pun naik membawa ruh itu. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, ruh siapakah yang baik ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia. Sehingga sampai di langit dunia, mereka minta agar pintu langit dibukakan. Lalu dibukakan, mereka naik menuju langit berikutnya dan diikuti oleh para malaikat dunia dan diikuti para malaikat langit dunia hingga sampai langit ke-7. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tulis catatan amal hambaku di Iliyin. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat. Kembalikan hambaku ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan mereka. Ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Maka dikembalikanlah ruh ke jasadnya. Kemudian mayit mendengar suara sandal orang-orang mengantarkan jenazahnya sewaktu mereka pulang setelah pemakaman. Kemudian datanglah 2 malaikat, keras gertakannya. Dalam riwayat lain, warnanya hitam biru. Lalu mereka menggertaknya dan mendudukkan si mayit. Mereka bertanya, siapa Robmu? Si mukmin menjawab, Robku Allah. Apa agamamu? Tanya malaikat. Agamaku Islam.
Jawab si mukmin, siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Si mukmin menjawab, dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang malaikat bertanya lagi, bagaimana amalmu? Jawab si mukmin, saya membaca kitab Allah, saya mengimaninya dan membenarkannya. Pertanyaan malaikat, siapa Robmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Inilah ujian terakhir yang akan diterima seorang mukmin. Allah memberikan keteguhan kepada seorang mukmin untuk menjawabnya. Seperti firman-Nya yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Sehingga dia bisa menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada suara dari langit, hambaku benar, bentangkanlah untuknya surga, beri pakaian surga, bukakanlah pintu surga untuknya. Dia pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga, dan kuburannya meluas sejauh mata memandang. Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia menyatakan kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Kabar gembira dengan ridho Allah dan surga nan penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu kamu janjikan. Si mayit dengan keheranan bertanya, semoga Allah juga memberi kabar gembira untuk Anda. Siapakah Anda? Wajah Anda mendatangkan kebaikan. Orang yang berwajah itu menjawab, saya amal solehmu. Subhanallah, amal soleh menemani kita di kesepian, menemani kita di kuburan. Kemudian dibukakan pintu surga dan pintu neraka. Ketika melihat neraka, disampaikan kepadanya, itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah, dan Allah gantikan kamu dengan tempat itu. Kemudian si mayit menoleh ke arah surga. Melihat janji surga, si mayit berdoa, wahai Rob, segerakanlah kiamat agar aku bisa berjumpa kembali ke keluargaku dan hartaku. Lalu disampaikan kepadanya, tenanglah. Sementara hamba yang kafir ketika hendak meninggalkan dunia, turunlah malaikat dari langit yang bengis dan keras. Wajahnya hitam. Mereka membawa masuh atau kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Mereka duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah. Ruhnya ketakutan dan terpencar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wol yang basah, sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Kemudian diberi masuh yang mereka bawa. Ruh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat pun bertanya, siapa ruh ini? Dia menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, hingga mereka semua di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah SAW membacakan ayat Allah yang artinya,
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di Sijjin, di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan, kembalilah hambaku ke bumi, karena aku telah menciptakan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian ruhnya dilempar ke tempat yang jauh di jasadnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka keadaan dia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung-burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Hajj ayat 31. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya hingga dia mendengar suara sandal yang mengiringi jenazahnya hingga pulang meninggalkan kuburannya. Kemudian datanglah dua malaikat, gertakannya keras. Mereka menggertak si mayit dan mendudukannya. Mereka bertanya, siapa Robmu? Si kafir menjawab, saya enggak tahu. Apa agamamu? Hanya malaikat, saya tidak tahu. Jawab si kafir, siapakah yang diutus di tengah kalian? Si kafir tidak kuasa menyambut namanya. Lalu dia digertak, namanya Muhammad. Si kafir itu hanya mengatakan, saya tidak tahu. Saya cuma mendengar orang-orang bilang seperti itu. Dia pun digertak lagi. Kamu tidak tahu dan tidak mau tahu. Tiba-tiba ada suara dari langit, hambaku dusta, bentangkanlah untuknya neraka, bukakan pintu neraka untuknya. Dia pun mendapatkan panas neraka dan racun neraka. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulang rusuknya berserakan. Lalu datanglah orang yang berwajah buruk, berbaju jelek, baunya seperti bangkai. Dia menyatakan, kabar buruk untukmu, inilah hari di mana dulu kau dijanjikan. Si mayit kafir pun menjawab, kabar buruk juga untukmu, siapa kamu? Wajahmu mendatangkan keburukan. Orang ini menjawab, saya amalmu yang buruk. Allah musta'an. Amal buruk semakin menyesakkan pelakunya di lahatnya. Kemudian ia diserahkan kepada makhluk yang buta dan tuli serta bisu. Dia membawa pentungan. Andaikan dipukulkan ke gunung, niscaya akan menjadi debu. Kemudian bunda itu pun dipukulkan ke mayit kafir dan dia menjadi debu. Lalu Allah kembalikan seperti semula dan dia pun memukulnya lagi. Dia berteriak sangat keras, bisa didengar semua makhluk kecuali jin dan manusia. Lalu dibukakan untuknya neraka dan disiapkan tempatnya di neraka. Dia pun memohon, ya Rob, jangan engkau tegakkan kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Abu Daud. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.